Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Ican Crochet Q&A. Nah teman-teman, di video ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian di kolom komentar. Sebenarnya pertanyaan ini udah banyak dan sering kali saya bahas di kolom komentar maupun di workshop online, tapi sepertinya kurang jelas kalau tidak saya jelaskan lagi lewat video ya. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana cara mengubah ukuran peci dari tutorial yang saya sajikan ke ukuran yang teman-teman inginkan? Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip, dan bantu terus channel kami untuk berkembang dengan mengklik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Kemudian like, boleh di share videonya, lalu silakan komentar, beri umpan balik kami di kolom komentar, baik itu pertanyaan lagi maupun komentar yang lainnya. Silahkan. Oke teman-teman, dalam pembuatan peci ini saya contohin aja peci yang ini ya, atau peci yang ini yang suami saya pakai. Saya spesifikkan ke peci di video ini ya. Jadi dalam pembuatan peci ini ada dua hal yang harus kita ukur. Pertama, lingkar kepala. Lingkar kepala ini akan menjadi keliling dari pecinya. Oke. Kemudian yang kedua, tinggi dari puncak kepala ke batas atas telinga. Ini akan menjadi tinggi dari pecinya nanti. Nah, saya akan praktekkan. Saya beri peniti penanda ya, titik-titiknya. Nah, seperti ini. Dua peniti orange di kiri dan kanan ini adalah batas atas daun telinga. Peci biasanya dipakai di batas atas daun telinga ya. Jadi ini telinga saya karena pakai hijab. Ini batas atas. Batas atas ini untuk puncak kepala. Totalitas sekali. Kemudian kalau teman-teman nggak usah pakai beginian, saya cuma contohin aja ya. Alat yang kita perlukan meteran kain ya. Kalau nggak punya meteran kain, teman-teman bisa gunakan benang. Kemudian nanti baru diukur lagi dengan mistar atau penggaris ya. Nah, kita mulai mengukur dengan ada orangnya. Nah, ini mengukur ukuran untuk peci, tapi ada orangnya. Cara mengukurnya cara mengukurnya begini. Untuk lingkar kepala, lewati batas atas telinga ya, kemudian melewati alis. Biasanya peci dipakai di atas alis teman-teman ya, seperti ini. Ambil ukuran yang ngepres. Kenapa saya bilang ambil ukuran ngepres? Karena nanti rajutan itu akan sedikit renggang ketika kita pakaikan ya. Jadi ada estimasi melarnya di sini. Boleh teman-teman pakai inci, boleh pakai senti ya. Karena kalau di Indonesia biasanya kita pakai sentimeter. Ini lingkar kepala saya 57. Kalau sudah dapat 57, catat ya. Nah, itu lingkar kepala. Kemudian untuk tinggi kepala. Tinggi kepala maksud saya dari puncak kepala ke bagian batas atas telinga. Ini cara mengukur tinggi pada puncak kepala ini ada dua teman-teman ya. Boleh dengan cara dari batas atas telinga ke puncak kepala, lalu ke batas atas telinga yang satunya. Dapatnya 31,5 gitu ya. 31,5 tadi, bukan 32. Hasil 31,5 ini dibagi 2. Dapatnya berapa tuh? 15,7 ya. 15,8 lah. Gitu. Jadi hasil yang dari sini tadi teman-teman bagi 2. Nah, itu cara yang pertamanya. Cara yang keduanya langsung dari puncak kepala turun ke sini, ke batas atas salah satu telinga. Nah, ini 16. Jadi kalau mau lebih akurat yang ini tadi ya, 31,5. Kalau pakai yang ini tadi kita kan mungkin kurang
kurang tahu mana yang paling tengah gitu ya. Nah, dapatnya 16. Enggak ding. Nih. Atas telinga ya dapatnya 16. Nah, itu jadi tinggi pecinya nanti berkisar antara 15,75 sampai 16 cm. Itu kalau ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya bagaimana? Kalau tidak ada orangnya ada 3 pilihan. Pertama, teman-teman mintai ukuran peci yang biasa digunakan. Kedua, mintai nomor berapa kopiahnya. Ya. Atau yang ketiga, memakai tabel ukur yang tersedia di Google. Oke. Nah, kalau dengan peci, kalau yang pakai yang pertama, ada pecinya doang gitu, peci yang Hollandsua yang kayak gini. Mengukur lingkar pecinya dari sini ke sini. Ini cara yang paling bagus ya. Kalau kita lipat terus dikali itu kadang-kadang ada melesetnya. Makanya kita harus harus membulatkan. Nah, ini pecinya ukurannya 53 cm untuk keliling. Catat aja dulu ya, dicatat aja dulu. 53. Kemudian tinggi peci. Tinggi peci itu teman-teman jangan ambil lurus begini. Jangan ambil lurus begini maksud saya. Nah, begini lurusnya. Jangan. Itu bisa selisih 1 sampai 2 cm nanti teman-teman ya. Jadi letakkan pada bagian yang cembung, ikut begini. Jadi kalau dari depan memang kayak lurus. Nah, ini 16. Ukuran kepala saya sama suami mirip ya. Makanya enak kalau bikin peci, ukuran saya udah aja ukuran suami, cuman dia lebih panjang aja gitu. Nah, ini 16 cm. Jadi kalau pecinya dilipat lagi kecil jadi begini, ambilnya dari pinggir ke samping. Iya anak saya. Atau dari depan tapi di bagian yang cembung. Tuh bagian yang cembung. Mana mau ambil apa? Buku ini. Nih sayang. Ambil boleh. Nah, ini ya. Tuh 16 cm. Ya, begitu kalau ada pecinya. Tetap harus dicatat karena nanti suatu saat misalkan ponakan kita, cucu atau menantu, mungkin ukurannya bakalan sama, kita nggak repot mengukur orangnya lagi kan, jadi harus dicatat. Kalau memang repot mencatat ukuran pada orangnya atau peci yang orangnya gunakan, maka pakai saja tabel ukur yang sudah tersedia di Google. Tabel ukurnya contohnya yang ini. Tabel ukur yang ini sering saya pakai ya. Terima kasih untuk teman-teman dari website ini sudah berbagi ilmu, men-share tabel ukur pecinya, dan ini berguna. Di sini tapi tidak disertakan tingginya ya. Tingginya itu tetap kita harus tanya memang. Karena di sini lebih banyak nomor berapa? Nomor 56 berarti peci nomor 6 gitu. Tapi tingginya tetap harus kita sesuaikan lagi. Biasanya untuk anak-anak tingginya 13 sampai 15 cm, untuk dewasa biasanya berkisar antara 15,5, ada juga yang 15 sih, 15 atau 15,5 sampai 17 cm. Ya. Itu kalau untuk tinggi peci. Setahu yang saya pernah coba gitu ya. Nah, kemudian kalau ukurannya sudah didapat, tinggal lagi bagian atasnya yang kita urus. Dia mau ikutan. Tinggal bagian atasnya yang kita urus. Maksudnya begini. Misal ya, teman-teman menggunakan bagian atas peci dengan pola yang seperti ini. Ya. Ini videonya ada. Ini kan sampai round 12, oh ternyata diameternya baru sekian. Diameter ini yang jadi patokan kita. Kalau diameternya belum cukup, maka tambah. Diameter untuk dewasa biasanya berkisar 16 sampai 18 cm. Cara mengetahui cukup enggak diameter ini gimana?
diameternya dikali dengan 3,14 karena itu rumus lingkaran ya. Jadi keliling dari lingkaran atas pecinya itu diameter dikali 3,14. Nah, hasilnya nanti akan berselisih 3 cm dari ukuran asli. Nah, bingung kan? Nah, gitu. Makanya kalau misalkan dari ngukur diameternya Bunda, aku sudah dapat 54 cm. Maka peci yang nanti akan dihasilkan bisa dipakai oleh lingkar kepala 54, 55, 56, dan 57. Ya, itu. Jadi bisa dipakai oleh 4 nomor itu. Estimasi melarnya bisa sampai 3 cm kalau teman-teman menggunakan stitch yang sedang dan bahan polyester. Kalau teman-teman menggunakan tarikan stitch yang kencang, melarnya bisa sampai 2 cm. Ya, apalagi kendor. Nah, maka dari itu terkadang saya hanya menjawab tambahkan 1 round, tambahkan 2 round, karena bagaimana? Untuk membuat ukuran peci yang benar-benar sesuai, saya harus melihat tarikan stitch Bunda bagaimana ya, bahan yang Bunda gunakan bahan apa gitu ya Bunda, kakak-kakak, emas-emas. Begitu caranya. Maka dari itu, jika ada kesempatan ada workshop online peci, ikutlah walaupun cuma sekali. Paling tidak di situ teman-teman bisa mempelajari, oh begini caranya mengubah size ukuran. Oh begini caranya menyesuaikan ukuran dan hitungan stitchnya dengan motif yang kita pakai. Begitu ya. Nah, nanti akan saya bahas lebih banyak, silahkan bertanya di kolom komentar karena memang lagi riweh nih, ada yang ikutan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.